Singapura nge-hacking ASEAN dan Indonesia. Demikian awalnya hanya WA yang berlanjut ke diskusi melalui telepon dari sahabat saya yang bernama Jackson. Dia adalah pengusaha papan atas Singapura yang sudah semi-retire, semi-pensiun dari dunia bisnis. Mengabari saya bahwa vaksin di Singapura itu gratis untuk warga Singapura, termasuk turis asing yang masuk ke Singapura. Sekali lagi, gratis percuma kalau cakap Melayunya. Turis dikasih vaksin gratis. Ini sih gwendeng. Otak saya langsung kerja keras menganalisa strategi ini. Bagi saya ini seperti strategi bisnis startup bakal uang untuk pemasaran, namun mendapatkan data serta uang dengan cara lain. Cara lain adalah indirect income dan multiply effect dari turis yang masuk ke Singapura. Bener deh, ngasih gratis vaksin kepada turis kan ini gila. Namun kita, para turis yang datang ke Singapura, yang akan disuntik gratis tadi, pastinya akan membuat negara Singapura kedatangan uang dari turis yang akan memberikan multiply effect ekonomi lainnya, bukan dari hanya dagang vaksin. Beda dengan negara yang diurus berdasarkan rent seeker atau pengejar rente. Vaksinnya didagangin, rakyat rencananya disuruh bayar mahal lagi. Terus yang warganya menolak didenda. Hebat deh negara seperti itu. Untungnya Indonesia nggak kayak gitu. Rakyat diperas dengan aturan. Indonesia tuh pinter sekarang. Rakyatnya digratiskan. Hanya yang heran kenapa vaksinnya dari Tiongkok, Sinovac. Yang sedangkan di Tiongkok pakainya Pfizer. Juga Singapura pakainya Pfizer. Maaf ini hanya nanya ya, jangan sensitif. Bahwa ada yang untung karena murah kali ya. Nah loh, kita ini bukan memaksa kehendak. Emang kita punya kekuasaan? Enggak, mana bisa kita maksa. Paling top nanya. Karena itu kita nanya, kenapa nggak pakai Pfizer? Kenapa pakai Sinovac? Gitu ya. Kembali ke Singapura, mereka melakukan ke rakyatnya gratis. Turis yang kira-kira 10 jutaan orang juga digratiskan vaksinnya. Jadi di sebuah negara yang rakyatnya dipaksa atau terpaksa bayar, mendingan ke Singapura. Sama mungkin jumlah uang yang dikeluarkan, namun Anda mendapatkan benefit yang lebih, bukan hanya sekedar divaksin. Seperti dapat hiburan dan liburan ke Singapura, negara yang sangat friendly lingkungan hidupnya. Sangat baik untuk mengubah suasana, terutama suasana hati. Malu ya kalau kita bernegara namun pengelola negaranya tidak seperti Singapura, yaitu tidak memudahkan rakyatnya. Saya yakin modal vaksin yang dibeli untuk rakyat Singapura walau gratis, yang bayarin vaksin ini sebenarnya adalah para turis itu sendiri yang datang ke Singapura. Singapura warganya 5 jutaan, namun turisnya bisa 25 juta orang per tahun. Oke, kita anggap yang 50% setahun 2 kali bolak-balik. Masih ada 10 jutaan orang yang divaksin gratis. Namun uangnya yang masuk ke Singapura per orang kira-kira 5 juta rupiahan, atau ada uang beredar berapa kira-kira? 10 juta orang dikali 5 juta rupiah, sekitar masuknya berapa? 50 triliun masuknya ke Singapura. Harga vaksin buat 15 juta manusia berapa? 1-2 triliunan doang. Itu pinter namanya. Sebel bener deh melihat ada negara bernegara cemen bener. Cara kelolanya tidak kekinian, tidak terobosan, dan cari untung di setiap kesusahan rakyatnya. Covid itu masalah yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Kenapa solusinya bukan seperti Singapura yang seru, yang gratis, yang untung, semua pihak happy, turis happy, rakyat Singapura happy, negara modalnya kecil, dan masalah Covid selesai. Itu elegan, pinter, dan inovasi. Kita bagaimana? Jangan-jangan pejabatnya atau penguasanya meniru Singapura aja nggak nyandak otaknya. Kita bisanya disuruh kali ya, atau mengikuti maunya sesuatu kali ya. Segitu nggak pinternya atau nggak berdaulatnya ya pejabat bernegara itu ya. Tapi kita juga ingatkan, yang Singapura lakukan hanya sebuah strategi. Semua bisa kita tiru dan kita improvisasi. Sabar, tenang. Masih bisa kita tiru lebih baik kok strategi Singapura itu. Masih cukup waktu untuk kita tiru dan kita improvisasi lagi agar rakyat senang karena gratis vaksinnya. Para rent seeker dan bohir vaksin juga senang karena modalnya baliknya cepat dan untung cuannya besar. Pejabatnya bisa dipuji-puji lagi dengan terobosan ini karena bisa klaim strategi memvaksin turis itu adalah strategi Indonesia yang ditiru Singapura. Jadi kapan turis asing digratiskan vaksinnya biar Bali tumbuh dengan cepat ekonominya, termasuk pekerja asing Tiongkok itu loh Pak, jangan lupa biar ada dikit beda dengan Singapura. Ngono loh Cak.